Ya, bagian kedua adalah analisis lingkungan internal. Ya, analisis lingkungan internal. Kalau tadi adalah analisis lingkungan eksternal. Tadi itu kita pengen tahu opportunity sama threat. Kalau sekarang kita bicara lingkungan internal. Kita mau tahu strength dan weakness. Kita mau tahu kekuatan dan kelemahan. Saya mulai dari slide yang pertama. Saudara untuk bisa melakukan analisis internal ini, gitu, ada beberapa pertanyaan yang mesti bisa dijawab. Yang pertama, seberapa baik strategi kita bekerja? Strategi kita itu berjalan baik atau tidak? Ya. Saudara, macam mana kita tahu kalau strategi itu berjalan dengan baik? Kalau targetnya tercapai. Kalau objektifnya itu bisa tercapai. Ya. Dan atau kalau kita bisa lebih baik dari perusahaan selevel. Itu bukti bahwa strategi kita bekerja dengan baik. Saya kasih contoh. Saudara misalnya punya rumah makan, kalian bangga, untungku 20% Pak tiap tahun. Rutin 20%. Kemudian saya tanya, kamu untung 20%. Yakin itu udah baik? Yakin Pak? Gini aku tanya, rumah makan yang lain untungnya berapa persen? 30% Pak, ada yang 40%. Berarti kamu jelek. Jika rumah makan yang lain bisa untung 20, 30 dan 40% dan kamu untung hanya 20%, berarti kamu jelek. Strateginya kurang bagus. Kan? Nah, itu maksudnya yang nomor 2 itu. Ya. Jadi macam mana strategimu itu bagus? Ya, kalau kamu bisa mencapai target dan kinerjamu lebih baik dari perusahaan sejenis. Jadi kalau strategi berjalan dengan baik itu simbol bahwa kamu punya strength. Strategi yang disusun bisa berjalan dengan baik. Kamu juga bisa punya weakness kalau strateginya tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, alatmu untuk bersaing yang paling bagus itu apa? What are the company's competitive important resources and capabilities? Saranamu bersaing itu apa saja? Di sini ada dua terminologi. Tolong pahami baik-baik. Pak Niko suka tanya ini di ujian. Bedanya resource sama capabilities. Resource itu sumber daya. Apa yang dimiliki. Capabilities itu kemampuan menjalankan usaha dengan baik. Ya, jadi tolong pahami baik-baik. Jadi gedung itu resource. Merek yang kuat itu resource. Gitu. Staff marketing yang memadai itu resource. Tapi kemampuan memasarkan itu capabilities. Tolong pahami itu baik-baik. Pokoknya begitu menyangkut kata kemampuan itu capabilities. Nah, ini bedanya. Ya, resource itu input, aset. Apa yang dimiliki. Bisa berupa barang, merek, macam-macam. Capability itu kemampuan untuk melakukan kegiatan dengan baik. Itulah namanya capability. Tolong pahami beda itunya. Nah, terus
Resource itu banyak, saudara. Resource itu banyak. Ini lebih detail. Physical resources. STIE itu gedungnya bagus, itu physical resources. Rumah makan X itu tempat parkirnya luas, itu physical resources. Ya, itu physical resources. Saya punya rumah makan, lokasinya bagus, itu physical resources. Yang kedua adalah financial resources, modalnya gede. Modalnya gede. Financial resources itu modal yang dimiliki. Modalnya gede. Ya. Technological asset itu aset teknologi yang dimiliki. Bisa berupa hardware, alias mesin, komputer, atau apapun, ataupun software. Organizational resources itu struktur organisasi, tim kerja yang baik, macam-macam. Nah, itu grup yang namanya tangible resources. Resources yang kelihatan, ada bentuknya. Tetapi perusahaan juga punya resources kategori kedua, intangible. Intangible itu tidak kelihatan. Punya karyawan yang banyak, itu tangible resources. Karyawannya pintar-pintar, itu intangible resources. STIE dosennya banyak, itu tangible resources. Dosen STIE pandai mengajar, itu intangible resources. Jadi human asset ya. Isi kepalanya orang itulah yang intangible resources. Jumlah orangnya banyak, itu tangible resources. Merek brand yang kuat, itu intangible resources. Kita nggak lihat itu. Ada sih bentuknya, logo STIE YKPN, tapi kekuatan brand itu intangible resources. Kampus kita itu punya relasi banyak di dalam dan di luar negeri. Itu external relationship, itu termasuk intangible resources. Budaya organisasi yang bagus, itu intangible resources. Di STI EKPN itu budayanya sangat baik. Tidak ada persaingan antar dosen, tidak ada saling menjatuhkan antar dosen. Semua dosen saling mendukung. Nah, budaya itulah yang sangat baik, itu namanya intangible resources. Pak, tempat lain bagaimana? Saya tidak tahu detail. Tapi satu saat teman saya dari kota yang lain mampir. Dia dosen juga. Dia melihat dosen-dosen di lantai 3 itu bisa ketawa-ketawa, saling mengejek, itu dia heran. Kok bisa kompak begitu teman-temanmu? Luar biasa. Dia cuma bilang begitu. Terus iseng saya tanya, nah di tempatmu bagaimana? Ternyata dia cerita, di tempat kami dosen itu kalau ketemu dosen lain, anggukkan kepala, bilang selamat pagi atau selamat siang, dan tidak ada kedekatan seperti di situ. Dan mereka antar dosen saling bersaing. Di STIE itu tidak ada persaingan antar dosen. Ya, semua saling mendukung, semua itu jadi sumber daya yang sangat baik gitu. Artinya apa? Itu intangible resources. Ya, sumber daya yang tidak kelihatan tapi bermanfaat banyak. Nah, kalau kita punya resources, saudara, ada beberapa kriteria yang membuat resources itu berguna atau tidak untuk bersaing. Yang pertama, bernilai atau tidak, valuable, di sini tulisannya, valuable. Resources-nya itu valuable. Oh, ini dan capabilities ya. Capabilities itu kemampuan untuk melakukan sesuatu. Valuable itu berharga. Punya orang banyak tapi bodoh-bodoh, itu tidak valuable. Punya mesin banyak tapi out of date semua, tidak valuable. Valuable itu berguna. Yang kedua, langka atau tidak.
Maksudnya langka itu begini, kita punya resources atau capabilities, pesaing kita punya apa enggak? Kalau langka alias pesaing kita nggak punya, itu bisa bersaing kita dengan cara itu. STY itu punya kemampuan menyelenggarakan SAP masuk kelas. Sekarang online lagi. Itu yang lain nggak ada yang sanggup melakukan itu. Itu termasuk capabilities yang bisa dipakai untuk bersaing. Karena kita punya kelebihan yang lain nggak bisa. Kita kasih contoh lain. Saudara punya rumah makan di daerah Sturan. Parkirannya luas banget. Itu adalah resources yang langka. Karena yang lain pada nggak punya parkir seluas itu. Jadi valuable, berharga, bisa untuk bersaing atau enggak, bisa untuk mendukung bisnis apa enggak. Yang kedua, langka, susah ditiru, ya toh, langka. Yang ketiga itu susah ditiru. Susah ditiru. Lah langka itu ya hampir samalah dengan susah ditiru, ya toh. Yang lain sulit memiliki semacam itu. Nah, kalau bisa langka, berharga, langka dan susah ditiru, wah udah menang itu, saudara. Benar-benar menang. STYKPN itu tidak mungkin bersaing dengan Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi. Kenapa? Karena resources mereka berbeda. Mereka punya tempat di pusat kota, gedungnya juga bagus, dosennya banyak profesornya, kita profesornya masih 3. Hampir semua dosen doktor lah, kita susah niru. Dokter kita masih 1/3 dari semua dosen. Nah, nggak mungkin kita melawan mereka. Berat, saudara, berat. Karena apa? Sumber daya yang mereka miliki itu berharga, langka, dan susah ditiru. Punya dosen doktor itu ya susah ditiru. Kita 1/3 dosen kita udah doktor. Itu yang lain mau ngejar ya susah. Ya, itu baru nanti kalau sudah punya resources atau capabilities yang langka, susah ditiru, dan berharga itu udah menang-menangan itu, saudara. Nah, saya balik ke capability. Kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Seringkali capability itu disebut intangible, tapi observable. STIE mampu menyelenggarakan kelas SAP, bahkan online. Itu bisa diamati. Kelasnya berjalan, dosennya bisa ngajar, mahasiswanya bisa lulus sertifikasi. Tetapi kemampuan itu intangible, tidak bisa disentuh. Ya, itu yang kita punya gitu. Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, nanti kita akan buat analisis SWOT ya, saudara. Nanti kita akan bikin analisis SWOT, nanti akan aku kasih pedoman sederhananya. Nanti kalian boleh pilih perusahaan, kemudian, nah, baru disiapkan baik-baik untuk presentasi minggu depan. Semua kelompok akan presentasi, durasi presentasi 10 menit. Ya, oke. Nanti kita akan di akhir ini. Nah, saudara, ada 3 hal yang kalian harus pahami terkait dengan konsep kompetensi ini. Ya, Pak Niko suka tanya ini loh, saudara. Pak Niko suka tanya ini. Saudara mesti bisa membedakan antara kompetensi, core kompetensi, dan distinctive kompetensi. Ya. Kompetensi itu apa? Kemampuan bersifat umum. Itu contoh kalau kompetensi itu perusahaan bisa membuat roti. Core kompetensinya roti unik dan enak.
Distinktif itu berbeda dengan yang lain. Roti sobek. Yang enaknya tidak ada yang menandingi. Tak kasih contoh lagi. Kompetensinya STIE itu menyelenggarakan pendidikan level S1. Core kompetensinya S1 di bidang akuntansi dan manajemen. Core-nya, kita nggak bisa ngajari EP, nggak bisa. Kita bisanya cuma ngajari akuntansi sama manajemen. Distinktifnya S1, pendidikan S1, akuntansi dan manajemen, distinktifnya mampu menyelenggarakan pendidikan sertifikasi SAP berbasis kelas. Itu belum ada yang menandingi kalau urusan SAP itu. Bahkan Universitas Indonesia belajar ke kita. Dulu satu saat kampus kita dinilai akreditasi oleh dosen UI. Kaprodi akuntansinya UI pada waktu itu datang ke tempat kita. Terus kita cerita SAP. Dia heran, lewat kelas begitu. Iya, kemudian dia belajar dari tempat kita. Artinya apa? Artinya kalau kita punya sesuatu yang berbeda, itu bisa jadi daya tarik. Ya, daya tarik. Suharti itu kompetensinya bisnis kuliner. Core kompetensinya ayam goreng Suharti itu kuliner ayam goreng. Distinktifnya ayam gorengnya itu empuk banget. Karena emang ayamnya kecil-kecil. Umurnya masih muda udah digorok itu. Dan digoreng, makanya ayamnya kecil-kecil. Mbah Cemplung yang ada di Bantul sana itu ya sama kuliner. Core kompetensinya ya ayam. Distinktifnya ayamnya gede-gede. Mantap pokoknya kalau di Mbah Cemplung itu. Bisa capek gusinya kalau makan ayam di sana kalau dapat yang ukuran gede. Nah itulah yang namanya distinktif, saudara. Kalau perusahaan punya distinktif, dia akan dicari. Ya, artinya harus punya sesuatu yang berbeda dari yang lain. Yang membedakan perusahaan ini dengan yang lain. Saya punya teman bisnisnya roti sobek. Atau dia punya roti, core kompetensinya roti sobek. Distinktifnya, saudara, kalau cuman masalah parsley sama bread talk, kalah jauh dari roti sobeknya teman saya ini, saudara. Jauh. Cuman masalahnya teman saya itu bikinnya by order. Dia kalau pas mau bikin, dia cuman share di Facebook yang mau pesan-pesan. Dia nggak main toko soalnya. Dan dia hanya bikin sebesar yang orang pesan. Unik, saudara, unik. Jadi ya nyari. Artinya perusahaan mesti punya yang namanya distinctive competence. Nah, itu tadi tentang masalah kompetensi. Saudara mesti memahami istilah weakness ya. Kompetensi itu kan mengarah ke strength, karena apa yang mampu dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Ya, ini analisis internal kan hasilnya strength sama weakness. Strength itu kemampuan untuk melakukan sesuatu. Weakness itu aku nggak sanggupnya di mana. Aku lemahnya di mana. Aku lemahnya di mana. Kalau punya kelemahan, diperbaiki. Di masa lalu, STI itu punya kelemahan satu, saudara. Mengelola koneksi internet di dalam kampus. Di masa lalu. Sehingga beberapa teman itu kalau ngeluh, wifi di gedung kuliah lemot, ambiar, begitu. Ya. Beberapa teman itu kalau ngeluh begitu. Wifi gedung kuliah ambiar. Karena waktu itu kita nggak punya orang untuk ngurusi itu.
Sejak 3 bulan yang lalu, kita punya dokter baru lulus dari UGM, jago IT, namanya Pak Agung. Nah, sekarang wifi di gedung kuliah lancar jaya, saudara. Satu saat nanti kalau kalian masuk, kalian akan menikmati koneksi dengan bandwidth 3 kali lipat dulu dengan koneksi fiber optik di seluruh gedung kuliah. Jadi kalau mau wifi-an, oh nyantai, saudara. Lancar jaya sekarang, beda jauh dari yang dulu. Ya. Dulu kita punya kelemahan web. Webnya nggak ada kemajuan, ya gitu-gitu aja. Sekarang webnya sudah sangat maju. Ya. Bahkan dosen itu bisa ngedit presensi. Beberapa teman saya kalau lagi Zoom gini, manggil mahasiswanya nggak ada gitu, kemudian presensinya diedit. Mahasiswanya nulis hadir, kemudian dihilangi centang hadirnya sama teman saya itu. Dosen bisa melakukan itu sekarang, dulu nggak bisa. Nah sekarang kita sudah memahami itu. Artinya dulu weakness, sekarang udah hilang. Dulu kita punya weakness ngelola air. Sehingga kalau saudara ke toilet gedung kuliah, airnya itu kayak teh. Sekarang sudah bening kayak aqua begini. Sekarang udah bening itu. Nah, kalau sudah ketemu weakness, dia apa ya? Diatasi, saudara. Punya strength, diapakan? Diperkuat. Pahamilah itu konteks weakness ya. Ya, bisa macam-macam itu weakness itu kategorinya. Itu macam-macam. Pokoknya apa yang kita nggak bisa, apa yang kita lebih jelek dari yang lain. Pak, weakness-nya STIE itu Pak, WC-nya lebih jelek dari Amplas. Ya jelas, begitu. Sama Atma Jaya juga bagusan Atma Jaya loh Pak. Ya, nanti kita perbaiki. Sudah terlanjur rusak gara-gara air coklat belasan tahun ya saudara. Nanti kita akan ganti, pelan-pelan kita akan perbaiki, satu demi satu. Yang berikutnya adalah pertanyaan keempat terkait dengan analisis internal. Apakah harga dan biaya kita itu bersaing? Apakah harga dan biaya kita itu bersaing? Ya, apa bersaing? Bersaing apa enggak sih? Gitu kan. Nah, itu pahami baik-baik. Makanya kadang perusahaan itu melakukan yang namanya benchmarking. Kita belajar dari yang terbaik di bidang tertentu. Karena pengen meningkatkan kemampuan internalnya. STIE dulu belajar ngurus kewirausahaan dari Universitas Ciputra. Waktu itu akreditasi kita A, Ciputra itu bahkan tidak terakreditasi. Tapi kenapa kita belajar dari Ciputra? Karena mereka kewirausahaannya jauh lebih maju dari kita. Ya, tuh. UI belajar sama STIE untuk SAP. Kenapa? Karena kita bisa melakukan itu. Nah, itulah yang namanya benchmarking. Tidak ada yang terbaik untuk segalanya. Ada yang lebih baik untuk hal tertentu. Ya. Oke. Saya teruskan sedikit. Bagaimana posisi perusahaan dibanding pesaing? Someday kalau saudara punya bisnis, kadang kalian mesti bikin perbandingan dirimu dengan orang lain macam begini. Yang ada di sebelah kiri itu key success factor. Faktor penentu keberhasilan. Itu yang ada di sebelah kiri. Yang saya sebut tadi toh, kalau rumah makan itu harga murah, menu enak, porsi banyak begitu misalnya. Ini ada. Jadi kalian kalau someday punya bisnis, ada baiknya kali-kali lakukan ini. Faktor penentu keberhasilan itu apa untuk bisnismu itu? Kemudian bobotnya berapa? Bobotnya berapa? Kemudian dikasihlah nilai 1 sampai 10. 1 itu sangat baik, sangat jelek, 10 itu sangat baik. Yang dinilai siapa? Dirimu
dan pesaingmu yang paling dekat. Kalau STIE itu membandingkan dengan Atmajaya sama UI lah ibaratnya begitu. Ada key success factor, ada bobotnya, ada nilainya. Dirimu dan pesaingmu itu dikasih nilai. Jujur menilai diri sendiri, jujur menilai pesaing. Kalau pesaing lebih baik, ya kasih nilai lebih tinggi. Terus, bobot dikalikan nilai. Ketemu angka yang ada di sini. Bobot kali nilai ketemu di sini. Kemudian dijumlahkan ke bawah. Yang skornya lebih gede, itu yang lebih baik. Jadi dalam contoh ini adalah pesaing rival 1 itu lebih baik dari ABCko. Ya, lebih baik dari ABCko. Nah, itu saudara. Kali-kali kalian lakukan inilah supaya kalian ngerti, aku itu posisiku di nama pesaing aku lebih baik mana sih. Yang terakhir adalah pertanyaan apa yang butuh penanganan segera. Kalau buat STI KPN yang butuh penanganan segera sekarang adalah bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Yang lain-lain bolehlah diabaikan dikit. Sekarang yang paling mendesak itu. Bagaimana aplikasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan kalian bisa kuliah di mana saja. Selama kampusnya itu ada kerjasama dengan STI KPN. Kebetulan STI ada kemitraan misalnya sama STIM. Waduh, ngambil TPB di STIE yang ngajar ini susah. Di STIM yang ngajar kelihatannya itu gampang, ambil STIM aja. Boleh. Kurikulum merdeka itu mahasiswa boleh kuliah di mana saja. Aku pengen mata kuliah pilihanku coding Tanya STIE, ada kerjasama sama Amikom nggak? Ada. Ya sudah. Masuk Amikom, 1 semester ngambil coding untuk mata kuliah pilihan. Nah, dengan kurikulum merdeka itu bisa dilakukan. Jadi nanti aku lulus sarjana, tapi jago coding. Aku bisa bikin aplikasi bisnis. Begitu. Nah, kurikulum merdeka memungkinkan itu, saudara. Memungkinkan itu. Nah, sekarang pertanyaan yang paling mendesak kita jawab untuk STIE yaitu, Oke. Sudah selesai bagian yang